sebenarnya kan semua orang bisa. Misalnya ada orang kesurupan apa kawanan apa kesuwen kan. Iya. Apa? Kewengen kan. Kewengen itu adalah surup. Ya surup Lalu saya ngadep maghrib. Ngadep maghrib kan oke setan lebu. Iya. Nah, itu ketika itu masuk itu sebenarnya Itu kali maghrib sisan. Maghrib sisan keyakinan kita divisi iki jawene yang apa itu sudah selesai. Nek yakin kita. Pasti tembus ya. Pasti tembus. Jadi itu keyakinan tadi nek ora ya balik rene. Iki kena kemana banyak ekonomi kegawa rene. Tanpa mengecilkan itu ya. Tanpa mengecilkan itu ini hanya kayak kembali ke yakin tadi. Iya. Jadi untuk penyembuhan memang syaratnya untuk menyembuhkan orang-orang seperti itu memang nomor satu kita sendiri harus paripurna dulu. Lah nek dhewe ora yakin subuh aduh ora sing mandi. Nah, kemudian kita was-was, padha-padha was-was malah mangsrup nyawa dhewe. Oke. Kadang mitra sedaya niki langsung mawon ke materi alam psikologi. Iya. Materi alam psikologi niki napa yang diajarkan oleh simbah-simbah dulu, yang menyebutnya kalau orang Jawa namanya alam Jabarut. Jabarut ya. Jabarut. Nah, kalau dalam tradisi tasawuf itu biasanya disebutkan sebagai alam misal. Alam misal itu sesuatu yang sifatnya imajiner. Jadi ada memang benar-benar ada di kepala kita. Iya. Jadi di kepala kita ini kan alam psikologi kan gitu. Nah, kita kan sering yang mendengar kata yakin ya, dengan keyakinan itu kan bisa naik ya. Bisa naik, tapi sebelum itu menuju naiknya kita atau kita menuju mi'rajnya seorang mukmin, sholatul mi'rajul mukminin. Sesungguhnya dalam sholat itu kan mi'rajnya orang mukmin. Tetapi sebelum itu kan kita harus mengetahui terlebih dahulu pendalaman tentang hakikat alam, beberapa alam ya, termasuk yang paling mendasar sendiri adalah alam realitas, alam sadar. Saya kira misalnya arep munggah terus alam-alamnya itu kemenkur khayalannya awake dhewe tanpa guru, ini yang kadang menyesatkan. Jadi yang terjadi adalah delusi, edan, ra kuat ngono kae. Jadab lan saentrone. Kalau kita sering melihat orang-orang yang kabutan ilmu Pak Jess ya. Iya. Orang kabutan ilmu itu. Nah, sebenarnya itu terlalu tingginya angan-angan atau terlalu panjangnya angan-angan, dan angan-angan itu tidak boleh terlalu dipanjang karena pada hakikatnya adalah kekosongan. Ya. Itu ada penyebab-penyebabnya. Kenapa orang goncang jiwanya kemudian dia terjatuh? Nah, kejatuhan dari psikologi itu bisa disebabkan karena permasalahan atau juga adanya obsesi ingin menguasai sesuatu. Betul. Gitu. Nah, sementara kalau kita itu sebagai wong Jawa sekaligus sebagai muslim itu kan sebenarnya itu kan tujuan kita bukan dari karomah-karomah itu, atau tujuan kita bukan dari kesaktian-kesaktian atau pencapaian-pencapaian yang sifatnya seperti dalam wayang-wayang itu. Padahal sebenarnya wayang itu cenderung pada sisi kesadaran kita untuk mencapai hakikat yang sesungguhnya. Jadi kalau kita awali ya, sebenarnya yang alam kita itu yang bisa kita saksikan ini kan namanya alam realitas ya. Alam realitas. Real ya, alam realitas, alam jasad, alam jisim, alam dohir, alam kasunyatan. Kalau orang Jawa itu sudah kasunyatan. Ini alam kasunyatan, alam syahadah, alam hadis, perilaku dan lain-lain yang bisa kita saksikan. Alam syahadah namanya. Alam kasunyatan. Kalau Jawa kan dari sekian nama-nama itu kan disingkat di kasunyatan, jadi bisa disaksikan artinya. Nah, sebelum kita masuk ke alam yang disebut sebagai alam-alam goib itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa didefinisikan secara indrawi, gitu, dengan panca indera terutama. Tapi lebih cenderung kepada sesuatu yang entitasnya bisa kita rasakan. Tetapi sebenarnya masalah gaib dengan gemaib itu kan agak tipis. Biasanya orang gemaib, biasanya mereka tidak punya disiplin ilmu sama sekali, tapi mengaku itu sebagai iblis. Kalau dalam ajaran tasawuf itu siapa yang mengaku maka sesungguhnya jauh dari hakikat sesungguhnya. Berarti kayak iblis ya, iblisnya pinter lah, tapi senengane ngaku, aku rumangsa ini ora iso rumangsani. Iso rumangsa ora iso rumangsa tapi rumangsa bisa. Kan begitu. Ini yang jadi persoalan mendasar. Nanti nih
kita akan naik ke beberapa penyakit orang yang tidak bisa naik, ya, tidak bisa mi'raj di situ. Ya, si mi'raj kan Kanjeng Nabi, tapi pangeran sendiri yang ngendikan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Kalau kita itu kan ketemu orang Jawa nemu Tirta Pawitra Sari, gitu. Mahning suci. Mahning suci. Kan begitu. Kalau Jawa kan seperti itu. Jadi tak pikir ya sama saja lah sebenarnya, sama saja, cuman cara pendekatannya yang berbeda. Ngoten nggih, iki cara Islam ya iso, cara Jawa ya kena. Tetapi ini sebenarnya yang biasa diwariskan oleh mbah-mbah kita dulu, nek ngendikane sanate tekan para wali kan ngoten. Ya, alam realitas, alam kasunyatan, gitu. Alam kasunyatan, saya ulangi lagi, kasunyatan, alam yang bisa disaksikan. Di sini ada alam idea, kalau Plato itu menyebutnya alam idea. Alam ide, gitu. Idea, ya. Kalau ini alam misal, ya, alam misal, kalau alam imajiner. Kalau dalam bahasa mbah-mbah kita, wong Jawa kan ini kan alam Janggarut, alam Jabarut, ya. Nah, ini alam Jabarut, orang yang menyebutnya Jabarut. Ini belum malakut. Kalau mi'rajnya itu kan alam malakut itu kan sing ngarani alame para malaikat, ada yang bilang bahwa ini al-mulk, gitu. Al-mulk. Berarti alam yang bisa menentukan alam di bawahnya. Kan ada. Jadi tadi alam malakut. Nah, ini malakut memiliki alam lahud. Alam lahud. Ya. Lan ke atasnya karena 7 lapis langit ya, untuk mencapai hakikat ketuhanan yang sesungguhnya. Dan ini tidak bisa diceritakan, sudah nyampe di sini tidak ceritakan. Saya cuman menyampaikan masalah-masalah orang yang tidak bisa mencapai satu kenaikan spiritual yang sesungguhnya. Ya, jadi mengikut istilah jenengan tadi sebutnya sebagai gemaib. Sok merasa gaib, sok merasa gaib. Tapi sebenarnya ya sebenarnya masuk imajinasi. Imajinasi toh ya, terjebak dalam imajinasi atau alam khayal. Nah, disinilah yang cukup rawan. Jadi kalau ini saya kasih judul iblis di alam Jabarut, berarti kan letaknya di sini. Antara langit, ini anggap mawon ini langit, entitas langit ya. Langit, kalau ini adalah bumi. Langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 lapis bumi gampang, ini kalau mikroskop itu di zoom terus, ya zoom sampai partikel, sampai nano, sampai atom, inti atom, semakin dikupas itu kan sama seperti planet ya, kosmologinya itu kan sama. Jadi kalau di sini ada proton, neutron dan elektron, ya kan? Ini kan partikel itu kan seperti ini ya, berputar pada orbitnya, sama seperti planet-planet dan galaksi. Jadi mikrokosmik namanya. Alam mikrokosmik atau jagat alit, jagat kecil ya, jagat alit ya. Jagat alit ini sama seperti jagat ageng, jagat besar. Sistematikanya maksudnya, ya kan itu kalau planet dan tata surya atau jagat royo, kalau orang Jawa jagat royo itu kan juga berputar. Nah, kalau dalam ini masih dalam bentuk mikrokosmik berarti alam sahadah, alam realitas. Alam realitas itu kan seperti ini. Sistematikanya kan seperti titik, lingkaran bulat terus berputar, mengorbit dalam manzilah atau titik orbitnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian jagat ageng, jagat alit, jagat ageng. Nah, tetapi kalau dalam salam Jawa itu biasanya hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Nah, itu eternal, mikrokosmik, ya, mikrokosmik. Ini makrokosmik, ya, makrokosmik. Tapi ada alam keabadian, ya, eternal kosmik atau jagat langgeng, bawono langgeng. Jadi ada bawono alit. Secara mikroskopik itu bisa kita lihat. Secara makro, ya, itu disebut makrokosmik atau jagat raya. Kemudian ada eternal kosmik. Jadi di luar entitas realitas tadi, di luar sahadah tadi. Dan disinilah kita bicara eternal kosmik.
Kalau langitnya di dalam naik ke langit 7 ibarat itu kan sebenarnya sudah lepas dari mikrokosmik makrokosmik, tetapi menuju ke alam kebakoan. Bakok ya, bakok sendiri alam baka ibaratnya. Alam baka itu alam keabadian loh. Ya karena singgasana nih pangeran itu kan di alam keabadian, sehingga itu disebut sebagai langit. Ada yang mengatakan bahwa lapis-lapis langit itu mulai dari alam malakut, alam lahud dan seterusnya. Itu nanti dibahas yang ahli-ahli tasawuf. Kita cuman berbicara tentang bagaimana menganalisis orang-orang yang tersesat spiritualnya di alam jabarut. Alam apa tadi? Hayalan tingkat tinggi, imajiner, kan gitu. Alam mengaku-aku. Nah, biasanya kalau mengaku-aku pasti identik karo iblis. Iya. Apa sebenarnya gemak apa? Gemaib. Baik. Saya lanjutkan nih. Nah, di sini ini orang tidak akan naik ke alam malakut manakala, kan tentu. Manakala. Ya. Kalau yang naik saja. Yang bisa naik kan hanya orang yang pada koordinat 0, ya kan? Yang disebut sebagai yakin. Ya kan? Orang yang yakin ini, ya kan? Dari alam sahadah dia bisa naik, ya kan? Ini modalnya di sini. Nah, yakin sendiri kan, yakin secara disiplin keilmuan berarti ilmu yakin, ya kan? Ilmunya jelas, dasarnya jelas. Kemudian secara keilmuan ya tadi, ilmu, oke, ilmunya cukup, ya. Ainul yakin, kesaksiannya tidak ngapusi, tidak mengada-ada, tidak dusta, tidak dengan menipu atau membohongi. Itu saksi palsu kan, itu ainul yakin, ya. Ainul yakin, ya. Kalau yang di sini yang paling bagus lagi mengetahui seluruh hakikatnya adalah hakul yakin. Jadi ini sudah tidak terbantahkan keyakinan itu. Mungkin kalau ilmu yakin masih dibantahkan dengan teori-teori lain, dia harus pandai mendebat, pandai penafsir atas dasar kritik intern dan eksternnya itu bagus. Kemudian materinya juga tepat, maka dia secara keilmuan bisa meyakinkan. Kemudian ainul yakin, dia menyaksikan sendirinya badani istilah itu, ngelakoni dewi, ngerti dewi, sebagai ainul yakin, menyaksikan sendiri. Oh iya, asli ya misalnya gitu. Jadi keyakinan itu bersifat ainul yakin. Kalau hakul yakin, itu adalah keyakinan yang sudah tidak terbantahkan lagi. Makanya kan sifatnya pangeran dan al-haq mau benar, kan gitu. Ini untuk mencapai ke al-haq atau yang maha benar tadi, syaratnya adalah yakin terlebih dahulu, minimal secara ilmuwan. Nah, ini biasanya terhambat. Orang itu bisa dicirikan wong ku yakin tenan apa ora, atau kita menakar diri kita. Apakah kita itu sudah yakin atau berusaha untuk yakin yang aslinya orang yakin. Jadi nah ini ada caranya mengukur keyakinan kita supaya bisa naik. Nah, yakin, saya yakin insya Allah naik. Itu nanti kita datang dengan selangkah atau satu jengkal sakilan ini, maka pangeran itu akan mendekati kita itu dengan sehasta sadepok. Engkau nak ada berjalan gitu, maka kita akan didekatinya gitu dengan berlari. Itu hanya perumpamaan loh, rakyat pangeran bersikil melayu dikit-dikit, tidak seperti itu. Tapi perumpamaan betapa bahwa ketika kita itu sudah yakin mendekat, itu kan pendekatan kita kepada cermin, kepada layar. Kalau ibaratnya wayang tadi, kita hanyalah bayang-bayang saja bahwa ada skenario di balik itu. Kita kan bayang-bayangnya wayang dikelir itu loh. Gitu. Kita itu bayang-bayang nggak ini apa-apa nih. Realitas sesungguhnya adalah di balik layar, di balik cermin. Pangeran bercermin, adewi sanjebone cermin, atau sebenarnya kita itu tidak ada, atau fana. Jadi ini garisnya ini. Sejatinya pangeran gini adewi membayang-bayang tok lah, ngoten toh. Ya seperti wayang-wayang hitam, bayang-bayang hitam itu. Enggak ada apa-apanya. Nah, untuk mencapai mendekatkan kepada cermin supaya lebih jelas, atau orang sebutnya sebagai kasaf ya. Kasaf itu adalah orang yang bisa terbuka tirai hijabnya, ketutupan. Waduh kan raiso nyawang pangeran. Ya, karena kita terhijab di situ. Nah, itu yang bagaimana kita bisa iso mandulu marang pangerane. Dadi iso mandulu dadi cipta dadi. Itu kan sebenarnya ketika kita memang bersih dan
berdekatan dengan cermin, dengan miskat ya. Ya kan? Miskat cermin. Itu resik hati ini diresiki samu barangnya supaya dekat. Tetapi itu secara hakikat seperti itu. Nah, yang di sini itu kan bagaimana kita itu supaya tidak tersesat terhadap ilmu-ilmu seperti itu. Wong karepe kan nyedak marang pangeran iso pasaf ya ternyata sing teko demit. Sing teko siluman. Wah, aku ditelepon Nyai Roro Kidul. Aku ditelepon karo Kanjeng Anu, kon mlaku rono unak rono kon poso sakmene dina. Nah, ternyata mengkur khayalan tingkat tinggi utawa kademitan gitu. Kemangslupan. Ada yang ditelepon hari rayanya tanggal sekian. Oh, kalau Mbak Benu lain lagi itu. Itu beliau dapat rukshoh mungkin. Banyak rawani komentar ini. Beliau orang baik dan luar biasa. Salam Kang Benu. Keren itu. Biasa nih. Telepon Allah Ta'ala. Ya walau alam. Hanya para wali yang akan mengetahui wali. Saya bukan wali, jadi saya no komen. Belum wali. Wali murid ini. Sama wali santri. Lanjutkan ya. Ya. Nah ini yakin. Apa saja orang yang yakin itu ketemu siratal mustaqim ini. Gitu. Orang yang yakin ini akan ketemu, akan bisa naik. Dia bahkan sholatnya itu sendiri karena masuk kategori mukmin, ya. Mukmin itu ya termasuk ilmu yakin, ilmu yakin, hakul yakin penuh, maka dia sholatnya sendiri bisa mi'raj marang pangeran. Mi'raj, as-sholatul mi'rajul mukminin. Lah iki wong sing ra yakin ki cirine piye? Lah ngoten to. Kita batasi di situ. Kita ambil koordinat seperti diagram Venn itu ya. Ya, ini kan yakin di sini. Nah, ini kan glyor ngiwo kali kata ini. Wong wis ngiwo karo dalan sing lurus, sesuai nabrak kejegur kalen. Nah, misalnya ngoten niku. Lah, tanda-tanda ngiwo ini pertama was-was. Satu adalah khawatir. Was-was gitu. Iki nek wong was-was sik jere simbah. Karena kurang ngaji kan simbah kan. Ngendikane simbah niku orang kalau was-was ini katanya batal Quran. Utawa tidak khatam Qurannya. Padahal dia sudah khatam beberapa kali. Wis telasan blengkong ya selama khatam Quran. Jadi kan masa kecil kita kan gitu ya. Nah, ini was-was ini disebut batal dari khatam gitu. Tapi Quran itu kan ada 30 juz, ada alam apa namanya kauniyahnya ya toh. Ada kauliyahnya ya toh. Kalau kauniyahnya mungkin ya, atau kauniyahnya batal. Kalau kauliyah itu 30 juz bisa dikatamin kapan saja ya. Rasa was-was itu. Rasa was-was ini tidak katam Qurannya katanya Simbah saja. Ora katam regane apa? Lah wong ayate utawa surah sing keri dhewe wis ngapal, urung iso dilakoni. Lah apa, Mbah? Waswi sufi suturina siminal jinnati wan nas. Jadi orang yang was-was ini keganggu teko bisikane menungso melawan jin. Kan nonton toh? Nah, jin sendiri kan di alam jabarat toh, kontone iblis ini. Nah, di sini ada iblis. Ya. Ada jin, ada setan, ada jin di sini. Ini udah makhluk lain, ya toh. Padahal diri kita itu kan di sini toh sebenarnya. Iya. Tapi kok malah kudune alame adewe munggah, naik seperti ini. Ini malah welok yang rono. Iki awal-awalnya mergo was-was. Min siji. Nah, min lorone piye? Min duanya. Min duanya adalah zon, orang duwe prasangka atau persepsi. Zon iki. Zon. Nah, carane ben iso balik rene meneh Mas nek was-was piye? Nek biasane kan kula a'udzu birabbinas, dadi berlindung kepada pangeran. Jadi cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Maka dia akan kembali lagi ke jalan yang lurus supaya tidak terganggu oleh golongan ini tadi. Ini kan ada iblis, alami setan ya. Ini alami iblis. Kan begitu, ada 3 entitas ruang makhluk. Lah wong iblis itu masuk, berarti dia punya ruang gerak di alam jabarut itu. Jadi dia iso melaku tekan was-was. Jadi wong kadang kalau ngomong ngoten sok kadang kemangsupan Mas ya. Ya, jadi suwuk cepok telak lenceng ben sadar kadang ngono. Biasanya sampean diapain ya? Saya pernah tak disuwuk.
Nek wong kesetanan lho kok uyuwi apa di ya sebenarnya kan kembali ke yakin tadi nek saya ya. Yakin itu dalam arti sebenarnya kan semua orang bisa. Misalnya ada orang kesurupan apa kawanan apa kesuwen kan. Iya. Apa? Kewengen kan. Kewengen itu adalah surup. Ya surup adalah surup. Ngadep maghrib. Ngadep maghrib kan oke setan lebih. Iya. Nah, itu ketika itu masuk itu sebenarnya itu kali maghrib sisan keyakinan kita di BCI ini jawabnya yang apa itu sudah selesai. Nek yakin kita pasti tembus ya. Pasti tembus. Jadi itu keyakinan tadi nek orang ya balik rene. Iki kena kemana beranyang ekonomi kegawa rene. Tanpa mengecilkan itu ya. Tanpa mengecilkan itu ini hanya kembali ke yakin tadi. Ya. Jadi untuk penyembuhan memang syaratnya untuk menyembuhkan orang-orang seperti itu memang nomor satu kita sendiri harus paripurna dulu. Lah dhewe ora yakin suwe aduh ora sing mandi. Nah, kemudian kita was-was, padha-padha was-was malah mangsrup nyawa dhewe. Oke, sepakat nggih. Saya lanjutkan ini, tak lanjutin Pak ya. Iya. Berdon prasangka ini supaya kita kembali lurus berprasangkalah yang baik. Ya, nek berprasangkanya baik, karena sifatnya pengeran itu maha baik, Asmaul Husna. Ada kebaikan-kebaikan sifat-sifat Tuhan yang baik, ya, maha baik kan. Tuhan maha baik gitu. Maka prasangka buruk itu harus dihilangkan supaya kita kembali ke jalan yang baik. Okay. Selanjutnya yang men-3 setelah dzan ini, orang itu kan punya syak atau curiga, gitu. Syak namanya. Iya. Nah, orang kalau sudah curiga, jadi pertama adalah was-was, saya ulangi ya. Was-was dan ketoro ya kamerane. Was-was ya sing mburi ya dan ketoro ya. Malah turu ya. Yang kedua adalah prasangka, persepsi ya. Persepsi atau dzan. Nah, nek was-was itu cukup aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, nyaluk perlindungan selesai. Ya toh? Was-was itu dijamin hilang. Tapi kalau kita engko gek ngene kan berarti udah persepsi dah. Iya. Nah, itu yang berprasangkalah gek ngene sing apik ngono Mas. Ya toh? Itu supaya untuk kembali kita yakin lagi. Itu sudah min 2, min 3-nya itu adalah syak atau curiga. Ya toh? Orang ini kalau sudah agak payah kalau sudah curiga itu. Curiga itu menimbulkan fitnah anaknya. Kalau ini menimbulkan was-was, menimbulkan kecemasan, cemas, panik ya, cemas garing panik. Oke. Kalau persepsi menimbulkan ketakutan, ya, ketakutan, ya, dan kepanikan sama. Kemudian kalau sudah curiga, ini menimbulkan fitnah, ya. Misalnya satu contoh, sandalku hilang, mestinya nyolongi Pak Anjas sih. Nah, Pak Anjas petrek, sini sopo. Ini syaratnya kalau sudah curiga, kalau jadi fitnah, itu syaratnya sudah tidak lagi a'udzubillah, sudah tidak lagi memperbaiki prasangkanya, karena wis kelewatan, gitu. Maka ini saksi 3 orang, nyowone 3, gitu. 3 orang saksi. Nek rangungan dari mata ini nek kita ini lebih kejam dari membunuh. Betul sekali. Sebenarnya kalau curiga itu kan persepsi curiga hampir sama. Ya, tapi ini lebih parah. Lebih parah. Curiga itu kan sebenarnya bukan karena orang lain itu salah, tapi diri kita yang salah. Diri kita yang salah artinya mengembalikan wong wis curiga. Jadi seperti itu orang itu yang dilakukan sebelumnya. Ya. Kan beda curiga dengan waspada. Iya, waspada, teliti, ya, itu berbeda. Prasangka tak bersalah, itu udah lain. Nah, persepsi itu masih punya pertimbangan tertentu. Harus ada penafsiran, ada penafsiran interpretasi. Ya, ada hal yang dipertimbangkan. Ya. Oh, ada asumsi. Kenapa dia membunuh? Ada teori. Itu ada persepsinya. Oh, karena itu ini dan nanti kan ada. Jadi seperti itu. Nek curiga itu sudah apa-apa dicurigai orang itu. Karena ya, itu kan penyakit ini, penyakit psikologi ini. Oh, ya, disamakan dengan orang lain, dengan dia. Dirinya sendiri. Jadi dirinya bermasalah. Oh, aku tukang nyolong sandal loh. Biasanya ini nyolong koyo aku. Artinya seperti itu. Kena bumerang ya. Bumerang. Jadi orang yang selalu curiga itu bahwa orang lain itu akan posisi salah.
Ya, penyakit itu. Penyakit. Namanya penyakit syah. Penyakit. Jadi kan sebenarnya curiga, kan curiga. Saya mampir dari curiga dulu ya kan. Persepsi lalu ke was-was. Memang tadi yang pakai ilmu tadi ya, ilmu yang katanya iso melihat ke sana. Sebenarnya dia sendiri was-wasnya itu nanti karena dibilangi curiga karena persepsi, dengan persepsi ya. Nanti itu ke saya sendiri. Iya. Nah, itu was-was itu. Nah, akhirnya orang lain yang untuk medianya ke persepsi. Oh, kowe kudu rasa rono. Nah, itu belum tentu benar. Dipetek-petek kalau ya. Dipetek-petek dengan itu. Sebenarnya diramal-ramal, diterawang-terawang. Terus kamu harus pakai ini uyah dini opo jadi sambal dan lain sebagainya kan itu. Terus ini harus diminum tiap jam dia sekian. sendiri tidak tahu. Dia sendiri tidak tahu. Dia sendiri sakit nggak bisa nyembuhkan. Nah, itulah yang namanya apa ya? Ya sekarang itu musim sebenarnya. Iya. Nah, sekarang itu musim seperti itu. Iya. Padahal kembali ke ini tadi tingkatan yakin, terus psikologi orang itu sembuhnya dengan psikologi sebenarnya. Iya. Nah, ini tadi urutannya yang sampai dijelaskan tadi ya. Saya lanjutkan ya. Iya. Ini masih ada min 4 namanya. Min 4-nya apa? Ya. Min 4-nya adalah khayal. Ya. Khayal. Khayal. Ya. Khayal. Nah, khayal ini paling bahaya. Orang yang sudah khayal, beda dengan imajinasi loh ya. Iya, beda. Nah, itu kan orang yang yakin bahwa dia bisa menggambar Naruto, ya. Padahal Naruto itu kan alam imajiner juga awalnya. Dari kartun, dari sebenarnya kan dia yakin bahwa apa yang dia proyekkan benar. Ya, terjadi dia proses dengan rupa dengan disiplin itu jadi. Tapi kalau khayalnya lah mau ngelangun tuh pikirannya. Ini khayal. Khayal ini produknya adalah takhayul. Tahayul. Takhayul ini akibatnya tadi apa? Musrik. Ya. Ya iki nek jere simbah. Ya. Nek wong wis sing seneng khayalan, ya. Iki dadi takhayul mempercayai sesuatu yang tidak ada, akhirnya jadi musyrik. Ya kuwi nek cara simbah jadi syahadatnya wis batal. Walau alam nggih. Wis ngaji-ngaji mesti lebih paham ya. Ya ini dari takhayul ini kan seseorang kan misalnya ya, ada cara Jawa ini wisik atau apa yang dia harus melakukan apa. Nah iya. Padahal itu tidak. Salam kan Jawa gendil kalau nonton. Tidak ada kan sebenarnya. Iya. Tapi ini saya kembali tanya untuk ilmu ke situ. Ini saya sebut suku ilmu kejawen lah cara wong Jawa. Itu kan ada memang seperti itu. Cuman ada kata-kata wong Jawa yang titen, ilmu titen. Tapi itu kan sudah dihitung titennya itu. Iya, sudah ada. Bukan sekedar tahayul, ada string. Iya, ada dalam kitab Baitul Jumhur atau Baitul Jumhur. Ada seperti itu. Kadang orang menyesuaikan persepsi kembali ke persepsi berbeda. Ikut ini dan lain sebagainya. Dan katanya kalau kita melawan salah bagi mereka. Ya. Nah inilah yang jadi masalah awal ya. Jadi masalah awal ini jadi berkembang kemana-mana. Akhirnya kan ini jadi tuduh-menuduh dan kena santet ya. Santet kae. Iya kena santet kae. Wah, kowe ngimpi ketemu kae berarti ya kae. Padahal itu ya sekedar ngimpi kan. Iya. Hal-hal seperti ini yang memang akhirnya timbul fitnah tadi kan. Iya, betul. Urut-urutannya satu paket tadi yang seperti itu. Jadi memang kalau kita ke paranormal itu tidak menyebut satu orang atau dua orang. Kadang seperti itu masih dipakai. Cuman ya itulah kembali ke yakin tadi. Yakin. Akhirnya yuk sembuh tenang. Yeah. Nah itu karena sugesti, yakin, dan ya tidak tahu itu apa. Ya namanya placebo kalau orang sebutnya. Kalau seperti itu yang placebo, nocebo, efek dari bisa melakukan dari keyakinan apa pun. Kalau pengen jadi ki merono ngombe banyu kayak banyu sebenarnya tidak menyehatkan. Ya jadi tenang, jadi murah jadi apa kita nggak tahu. Yakin. Karena yakin. Apa memang dia berusaha betul untuk jadi itu? Ya. itu kalau dalam rapalan Jawa itu kan kenapa kok ilmu lebur seketi, lembu sekilan itu kan konon dulu pernah ada itu ya. Iya, ada itu. Itu terjadi karena memang dia yakin dan dalam satu lafadznya itu kan
saking tersaning Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selalu ada sebutan pengirannya yang di sini yang maha segalanya itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini khayal, saya ulangi lagi supaya tidak bias ya. Saya ulangi lagi. Nanti yang pertama adalah rasa was-was ini. Kemudian dari was-was ini kalau dibiarkan saja, maka dia akan menumbuhkan satu persepsi yang negatif. Maka dia harus kembalikan menjadi persepsi yang positif atau husnudzon. Kemudian kalau dia membiarkan persepsi negatif terus berkembang dalam otaknya, ya dalam alam jabarutnya akan naik levelnya, stadiumnya akan bertambah menjadi kecurigaan atau syak tadi, dan ini akan menciptakan suatu fitnah yang akan merugikan orang lain, pihak lain. Kemudian kalau demen merasangkai wong, seneng nyurigai wong, maka dia akan tumbuh satu penyakit baru yang namanya penyakit khayal. Nah, penyakit khayal ini iki wis memunculkan satu takhayul, dari takhayul itu ya wis padha karo nek jere simbah sahadate batal. Jadi so angel arep munggah rene sangel banget. Setelah khayal ini ada yang min 5 ya. Ada yang 5. Setelah khayal itu ada namanya waham. Ya, saya sebutkan di sini waham. Nah, itu dalam dunia psikologi paling kenal itu atau delusi. Penyakit delusi itu biasanya tidak mampu membedakan antara alam realitas dengan alam khayalan. Malah dibilang bahwa alam khayalan itu adalah realitas sesungguhnya. Jadi otaknya itu bermain-main. Satu contoh, saya pernah melihat orang itu kok bawa belara itu ya. Belara itu sabet ngamuk berkelahi dengan belara. Nah, tiba-tiba dia jebul main belara gitu. Nah, sadar wisan, wis Mas, tapi kira kamu kesetanan. Ngomongnya tak pikir aku iki goblok karo kelabang kok. Wedine sakmono. Nah, itu kan sudah tidak mampu membedakan khayalannya yang terlalu kuat gitu. Sehingga terjadilah seperti pembunuhan terhadap anaknya sendiri, dikira itu menyembelih sapi, menyembelih kambing, itu sudah waham. Ini bahaya gitu. Orang waham itu rata-rata merasa dirinya benar daripada orang lain. Karena apa? Dia merasa bahwa khayalannya adalah sebuah realitas. Jadi angel loh, gitu. Jelas iki mang kelabang, abang kau wedi, gitu. Besar sekali. Makanya saya berkelahi dan padahal mengkur belara. Enak sing ngangkat watu, jegur sumur ngangkat watu. Sire apa? Ning sumur iki meromong. Baru kan jebule watu. Berarti kan udah. Nah, memang nyapa ngasih udo melayu ya. Ada kan yang gila. Yang gila telanjang itu. Setelah ditanya, iya ya aku mau tak pikir aku pas wayah adus. Ini hasil wawancara saya dengan orang-orang yang agak kentil-kentil itu. Nah, aku mau ngadus. Tapi nek wit itu ambruk ngebrui aku. Ya aku yang melayu. Nah, padahal itu tidak terjadi. Nah, ini sudah masuk ke dalam min 6 ya, yang disebut sebagai skizofrenia atau schizophrenia, atau disebut sebagai majnun. Majnun ini menganggap bahwa khayalan itu adalah sebuah realitas sesungguhnya. Wis ora iso bedake. Khayalan adalah realitas sesungguhnya. Jadi kalau yang waham tadi bedanya, kalau waham itu kan dia masih sadar, wah jebule belara, tak pikir mang kelabang. Dia masih ada sadar-sadarnya. Kan gitu. Tapi kalau sudah schizophrenia, betul itu tadi kelabang, itu tadi kelabang, masih ngeyel dia. Betul dia merasa bahwa kembuan wit imang sampai dia lari telanjang karena pas waktu mandi di kamar mandi bangunannya roboh gitu. Dan dia masih yakin bahwa itu masih roboh. Nah itu gila. Sudah pada tahapan majnun. Nah, kalau sudah seperti ini sudah terputuslah amalannya. Jadi dia sudah lepas. Jadi kegilaan itu adalah di alam psikologi. Ini rembetan di stadium 6 itu udah gila. Nah, di sini baru ada makhluk yang bisa mempengaruhi dari 1 2 3 4 5 6 tadi, 6 keadaan ini bisa menguasai di alam ini. Orang was-was saja
waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kalau katanya Sinta itu Mas, itu salah satu gejala. ya, itu bukan salah satu gejala tapi bisa dikontrol oleh makhluk itu. Lah, kalau ini kan kontrol diri. Nah, ini kan kontrol dari entitas makhluk. Jadi kontrol makhluk gitu. Sing gerung-gerung dadi macan, gitu. Sing nangis, sing iso ngesot dhewe dan seterusnya itu adalah sudah entitas makhluk di luar diri kita yang mengontrol fisik kita, gitu. Makanya kalau tidak ingin gila dan tidak ingin waham tadi, ya seharusnya kita harus menjaga diri dari khayalan, gitu. Panjang angan itu kan tidak boleh. Jadi kita harus fokus kepada sebuah tujuan dan realitas yang ada. Kita tidak boleh curiga. Persepsi kita benahi menuju ke persepsi yang baik, gitu. Kemudian rasa was-was kita kembalikan bahwa sesungguhnya itu ya dewis dekengan pusat lah. La haula wala quwata illa billah. Kita sudah dibekali dengan bismillah, kalau mau melangkah apapun maka rasa was-was itu sudah hilang. Dari sinilah kita bisa naik menuju ke alam selanjutnya, sudah paripurna di alam misal, sudah sempurna di alam jabarut, sehingga kita tidak dikuasai oleh makhluk yang namanya iblis tadi. Apa beda ya, bedanya jin, setan sama iblis? Kalau jin itu masih tahu baik dan buruk, masih bisa kadang ya ada yang masuk ke dalam golongan baik dan golongan buruk, tapi sebaik-baiknya jin itu adalah seburuk-buruknya kita. Kalau setan itu keburukan itu dianggap kebaikan bagi dia, tapi kebaikan dianggap keburukan bagi dia. Tapi kalau sing iblis memang dia tahu benar dan salah. Cuman perbedaannya adalah iblis itu merasa bahwa dirinya paling benar. Karena di sini ya. Nonton ya. Iya. Saya rasa gitu Pak Anjas ya. Iya. Kita untuk menyempurnakan di alam jabar. Jangan tutup Pak ke teman-teman sekali sapaan menyapa ke teman-teman Pak. Terima kasih teman-teman yang masih bersama dengan channelnya Cikal Arif. Banyak hal yang tadi disampaikan dan mudah-mudahan menambah pengetahuan, minimal informasi juga. Itu sebagai hal yang baik untuk kita. Dan mungkin kritik, saran dan lain-lain, ada hal kontroversial silahkan di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih saudaraku semuanya, dan apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabil haq, fasabil kharat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.